Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan Mendeley untuk citasi ya. Jadi eh, untuk yang terbiasa menulis paper atau jurnal pasti sudah sangat terbiasa menggunakan Mendeley ini atau mungkin software yang lain ya untuk melakukan citasi. Jadi kini sudah banyak pilihan untuk melakukan citasi sehingga tidak perlu manual lagi ya dan lebih praktis. Serta ketika kita menggunakan Mendeley ini akan meminimalisir kesalahan ketika kita nantinya melakukan citasi dalam menulis paper atau jurnal. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstal Mendeley ya, ketika kita akan menggunakan Mendeley ini kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu, buka mendeley.com, kemudian di sini ada pilihan menu download untuk Windows di sini, untuk Mac di sini, sedangkan untuk Linux di sini. Ya, disesuaikan saja dengan OS masing-masing. Jadi misalnya untuk ketika kita klik di sini nanti akan terdownload software yang harus kita install dan nanti ketika sudah selesai bisa teman-teman install. Nah, tampilan Mendeley itu seperti ini. Jadi ketika kita akan melakukan citasi, kita harus memasukkan paper yang akan kita rujuk terlebih dahulu ke dalam Mendeley ini, misalnya. eh, dan ketika sudah masuk itu nanti akan tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika akan memasukkan eh, referensi ke dalam Mendeley ini, perlu kita add di sini. Nah, kemudian masukkan paper yang akan kita masukkan dalam bentuk PDF. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Jadi, paper yang akan kita rujuk itu nantinya harus kita masukkan informasinya seperti ini. Jadi, yang meliputi judul, kemudian autornya siapa, eh, nama jurnalnya apa, tahun berapa, volume, isu, dan abstrak jika perlu. Nah, jadi untuk jurnal-jurnal yang memang sudah berkualitas tinggi ya, biasanya jurnal internasional begitu, informasi ini sudah include di dalamnya. Jadi tidak perlu kita masukkan lagi, sudah otomatis tampil di sini. Tapi ketika memang paper yang kita masukkan itu belum ada informasinya, maka bisa kita masukkan secara manual. Misalnya bisa kita klik di sini, kemudian kita blok judulnya, kita copy dan kita paste di sini. Nah, sebagai catatan untuk author ya, ketika kita menuliskan nama author sebagai orang, itu secara otomatis dia tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi last name terlebih dahulu, kemudian first name. Jadi tidak perlu kita tuliskan seperti ini langsung. Misalnya ketika kita memasukkan manual ya, cukup copy di sini, kemudian paste, enter, maka dia akan otomatis mengikuti format dari citasi seperti ini. Namun ketika yang akan kita rujuk itu adalah sebuah organisasi atau institusi, maka format maksudnya penulisannya tidak akan berubah, tidak akan mengikuti last name dan first name seperti tadi, tapi tetap sesuai dengan nama instansi aslinya ya. Misalnya Badan Informasi Geospasial. Nah, di sini ada pilihan institution. Di sini bisa kita klik saja, maka tampilannya tidak akan berubah. Disesuaikan saja dengan siapa yang menjadi autornya. Jadi Mendeley ini tidak hanya memfasilitasi jurnal ya. Jadi ketika kita lihat di sini ada berbagai macam pilihan, ada buku, ada book section, ada juga proceeding, kemudian generic dan lain-lain. Jadi
kita sesuaikan saja karena yang tadi saya masukkan adalah jurnal, maka di sini saya pilih jurnal artikel. Tapi ketika nantinya kita pilih proceeding, itu nanti informasi yang harus kita masukkan itu berbeda. Misalnya di sini yang dimasukkan adalah proceeding title-nya, kemudian eh, tahun berapa, dan di sini juga ada city ketika memang itu merupakan hasil conference ya. Jadi diselenggarakan di kota mana itu nanti akan berbeda ketika kita memasukkan atau memilih jurnal di sini. Nah, setelah tadi Mendeley terinstall, jangan lupa untuk klik di sini Tools. Kemudian ketika memang belum diinstal, maka di sini klik Install MS Word Plugin sehingga Mendeley kita bisa connect ke Word yang kita gunakan. Itu penting sekali. Oke, setelah paper yang akan kita rujuk informasinya sudah lengkap, kita bisa mulai untuk melakukan citasi, buka Microsoft Word ya, misalnya anggap saja kita sedang menulis paper, dan di sini ada kalimat yang ingin kita kutip. Di sini ada informasi bahwa survei ini dilakukan pada tahun 2012 dan di mana CNN atau Convolutional Neural Network itu pada image recognition itu trennya mulai meningkat. Dan survei ini berakhir pada tahun 2019. Nah, misalnya kita ingin mengambil inti dari kalimat tersebut, seperti ini misalnya. Oh, sorry. The trend of for image stuff in ya, misalnya seperti ini. Nah, untuk melakukan citasi kita cukup tahu sedikit keyword dari informasi yang tadi kita masukkan di Mendeley itu. Misalnya di sini nama autornya ya Husserl misalnya. Nah, untuk melakukan citasi cukup klik refresh di sini. Nah, ketika sudah diinstal Mendeley, maka akan tampil seperti ini ya, insert citation. Cukup klik di sini, kemudian diketik namanya Husserl tadi, maka akan otomatis tampil. Klik OK. Nah, paper yang tadi kita rujuk secara otomatis sudah masuk ke dalam tulisan ini ya, seperti ini. Nanti bisa kita sesuaikan saja formatnya seperti apa, nanti bisa kita lihat perbedaannya ya. Nah, pada paper di paper pada umumnya di bagian bawah akan ada list daftar pustaka yang kita gunakan ya, dan di sini juga Mendeley memberikan suatu kepraktisan yang sangat baik ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan daftar pustaka itu secara manual. Jadi cukup klik ini saja, insert bibliografi ini, maka secara otomatis dia akan muncul. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini ada berbagai macam style. Kita bisa pilih saja sesuai dengan apa yang di format yang diminta oleh jurnal yang kita tulis ya. Nah, misalnya di sini ada yang tadi saya gunakan adalah format ini, American Psychological Association 7th edition. Kalau misalnya kita klik di sini YE ini, maka akan berubah formatnya. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Oke, sekian video saya kali ini tentang Mendeley. Jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan citasi dengan praktis dalam menulis jurnal sehingga tidak membuang banyak waktu untuk memikirkan bagaimana kita melakukan citasi sekaligus menghindari berbagai macam kesalahan. Jadi ketika kita sudah masukkan
di sini otomatis tidak akan terlewat ketika kita melakukan di list daftar pustaka. Itu salah satu keuntungannya. Oke, sekian video saya kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.